Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat bisnis semuanya. Kembali lagi bersama aku Arga. Di sini aku nggak sendirian karena kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih. Nah, jadi di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh Kak Yoga. Boleh Kak perkenalkan diri sama sobat bisnis? Oke, terima kasih Kak. Kenalin sahabat bisnis, aku Yoga Pratama dari Mavindo Lampung dan saat ini aku menjabat sebagai PLT Koordinator Wilayah Mavindo Lampung. Oke, Kakak di sini dari jam berapa? Kesini ya dari jam berapa? Tadi 2:30 sih. Oke, 2:30 ya, aman lah ya. Nah, kalau boleh tahu Mavindo itu apa Kak? Langsung aja di kita. Oke, Mavindo penasaran. ini akronim atau singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi gerak kita itu di bidang literasi digital, yaitu ya kalau simpelnya tuh ngomongin hoax, penipuan digital, keamanan digital dan lain sebagainya yang berbasis digital. Ya, Seperti itu. betul. Jadi memang Mavindo ini fokusnya ke hal-hal terkait informasi gitu yang diberitakan ke media massa gitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini kan teknologi begitu pesat perkembangannya, informasi juga begitu pesat. Kita nggak ada filter untuk merespon itu gitu kan. Dan Mavindo ada untuk mengatasi itu. Iya, mengedukasi masyarakat gimana caranya. Karena kan kalau kalau teman-teman tahu, dan ini juga sedikit orang yang tahu tentang bahwa ternyata itu di media sosial, di dunia maya itu juga ada batasan-batasan, nggak cuma di dunia nyata doang gitu yang ada batasannya kan. Dan kita dibatasin yang namanya literasi digital, yaitu ada digital skill, digital etik, digital culture sama digital safety. Jadi memang itu menjadi salah satu batasan-batasan kita bermedia sosial biar aman dan nyaman bagi semua kalangan. Bisa tolong jelasin nggak 4 hal itu apa? Lebih detailnya deh. Kalau digital kita harus paham nih sebagai pengguna digital ya tentang empat pilar literasi digital itu tadi. Yang pertama digital skill. Jadi kita harus tahu cara-cara menggunakan kayak aplikasi ini buat apa, mana keyboard, namanya keyboard mana dan sebagainya. Itu kita harus paham tuh penggunaan teknologi itu. Itu namanya literasi digital skill. Kemudian digital etika digital gitu. Kita harus tahu bahwa ternyata tuh di media sosial tuh ada etikanya gitu. Nggak semua hal bisa kita komenin gitu kan. Nggak setiap hal bisa kita upload juga gitu. Nggak setiap hal bisa kita publikasi gitu. Dan itu kemudian ada namanya digital culture gitu atau budaya digital. Kita harus tahu bahwa budaya kita itu banyak banget dan beragam dan berbeda-beda. Nggak semuanya harus sama dengan budaya kita gitu, di media sosial khususnya gitu. Karena kan kalau yang terjadi sekarang itu setiap hal bisa kita komenin kadang tuh, padahal budayanya udah beda gitu. Kok gini sih budaya ini ya kan memang itu budayanya mereka gitu loh. Iya betul. Iya gitu. Kalau zaman dulu kan yang kita tahu ya mungkin kita bisa cuma lihat di TV tanpa bisa mengomentari kan. Sekarang kita bisa lihat di media sosial dan kita komentarin, dan bahkan terkesan etnosentrisme ya, kayak kita menggunakan budaya kita sendiri tapi menjelekkan budaya orang lain. Itu nggak bisa. Kemudian yang terakhir digital safety, keamanan digital gitu loh. Kita harus aware gitu bahwa keamanan digital itu penting, karena kan sekarang itu ada beberapa orang yang ngomong bahwa HP kita ini adalah kehidupan kita yang kedua kan. Jadi ya duit kita bisa kita simpan di sini, data-data kita simpan di sini, video-video, foto dan sebagainya yang bersifat pribadi disimpan di HP. Jadi kalau ini nggak aman, otomatis juga berabe juga tuh di kita. Jadi ya kalau bahasa kita tuh cakap digital, kita harus paham 4 ini dan kita harus mempraktekannya. Oke. Aku tadi dengar kalau digital skill itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan digital gitu. Nah, zaman sekarang itu kan semuanya serba digital dan seharusnya kita bisa menyesuaikan itu. Kalau untuk anak-anak Gen Z atau anak-anak yang dekat dengan teknologi itu cukup mudah. Tapi masalah kita tuh ada pada orang-orang yang jauh dari teknologi. Jadi pas masuknya teknologi tuh itu tuh mereka cukup susah untuk menyesuaikan. Nah, itu masalahnya bisa berkaitan dengan penerima informasi yang sangat tanpa adanya filter gitu kan, sehingga hoax itu mudah banget untuk masuk. Nah, itu gimana menurut kakak? Jadi memang itu adalah PR kita bersama ya, karena kan memang kalau kita ini kan lahir dengan teknologi bahasanya gitu. Tapi kalau orang-orang tua kita di zaman peralihan itu yang kadang tuh beliau-beliau ini nggak bisa ngikutin perkembangan zaman teknologi gitu. Itu juga
make sense sama apa ya, satu linear dengan survei kita bahwa yang paling banyak kena hoax itu generasi-generasi lansia gitu, generasi boomers dan lain sebagainya itu. Jadi memang itu ada tugas kita bersama gimana caranya bapak ibu kita, orang-orang tua kita itu aman dari konten hoax, aman dari penipuan digital, kejahatan digital, aman dari hal-hal itu gitu. Jadi memang itu PR kita bersama sebenarnya gitu, yang gimana caranya kita meyakinkan orang tua kita, karena kan kita juga nggak mau nih orang tua kita kena masalah gitu. Betul. Kalau enaknya ngomong, kalau dulu kejahatan itu tuh cuma di dunia nyata kan, sekarang itu kita di dalam kamar aja bisa kena kejahatan karena dunia maya itu tadi kan. Betul. Makanya hati-hati banget sih. Tapi untuk bisa mengedukasi orang tua kita itu agak sulit. Itu gimana tipsnya? Kalau dari Mavindo sendiri. Nah, jadi memang kita juga sebenarnya ada program namanya Tular Nalar gitu. Kita memang mengedukasi para bapak ibu lansia yang maksudnya udah berumur itu gimana caranya biar cakap digital. Jadi paham 4 pilar itu tadi gitu loh. Mungkin gimana caranya biar nggak kemakan hoax tuh kayak mana. Kemudian caranya biar kita aman nggak kena tipu di media sosial itu gimana. Kita memang ada pelatihan itu. Tapi yang paling jelas ya kita lah yang harus mengedukasi, dan kita udah ada beberapa platform buat mengedukasi ke arah hal tersebut juga kayak gitu. Jadi ada platformnya? Ada platformnya. Itu apa Kak? Boleh sebutin nggak? Jadi kita ada aplikasi, ini bisa di iOS juga bisa, namanya Turnback Hoax. Atau kalau nggak Turnback Hoax atau Cek Fakta itu, kalau Turnback Hoax itu memang punyanya Mavindo, organisasi kami. Kalau Cek Fakta itu gabungan organisasi kami yang punya sama gabungan sama beberapa media massa gitu. Jadi, itu website atau aplikasi? Itu website. Cek Fakta itu website, tapi kalau yang Turnback, jadi kita punya website. Jadi kalau Mavindo punya website, punya aplikasi, sama punya WA. Jadi kalau di aplikasi itu namanya Turnback Hoax, kalau di website itu namanya Turnback Hoax juga, dan ketambahan Cek Fakta ID. Cek Fakta ID ini juga sama aja, kerjanya sama kita, Cek Fakta juga itu. Kemudian yang terakhir ini WA. Ini yang biasanya yang paling disukain para lansia tuh WA ini. Iya, betul. Karena kan gampang, tinggal misal kita praktis, kita hubungi nomor itu, namanya nomor Kalimasada gitu. Kita hubungi nomor itu, dan nanti kata kuncinya apa yang pengen ditanyakan atau yang dibimbangkan informasi seputar apa, ditulis, nanti bakal muncul tuh beberapa referensi berita yang sama atau yang mirip atau berita itu sendiri gitu. Nah, itu bakal dikorelasi itu fakta atau hoax. Dan hoax itu kalau kan hoax itu juga masih ada runtutan bawahnya tuh. Ada berita palsu, kemudian berita manipulasi, kemudian berita misleading gitu, dibelokkan itu ada beberapa juga gitu. Jadi itu bakal ada diarahkan juga. Nah, kalau aku mau ngasih informasi, kalau ini di grup WA tadi ya, ada nomornya, Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa chat nomor WA Mavindo, namanya ini Kalimasada di 089680060088 atau 085921600500. Jadi free buat nanya apapun di situ. Jadi itu bisa nanya apapun. Bisa ya, seputar hoax ya, kalau nanya matematika nggak bisa. Kayak gitu. Bisa nanya apapun. Kalau berita-berita yang ciri-cirinya itu adalah hoax, itu tuh gimana cara bedanya? Jadi kalau sebenarnya itu bisa ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya sebenarnya tuh. Tapi tapi kadang tuh memang orang-orang nggak mau terlalu ribet ya menganalisis itu. Jadi memang kebanyakan orang ya kalau pengen tahu lebih gampangnya tinggal tanya aja tadi di WA tadi, atau di website kita atau di aplikasi kita, karena memang kadang itu HLBK ya, hoax lama bersemi kembali gitu kan. HLBK. Aku pernah ngeliat tuh di Instagram. Jadi kadang tuh hoax lama itu bersemi kembali. Jadi kadang tuh kita udah verifikasi tapi muncul lagi, jadi kan gampang jadinya kan. Nah, tapi yang jelas beberapa secara gampangnya itu kalau kita ingin lihat itu hoax atau enggak ya dari pertama dari informasi itu dari media apa yang ngomongin itu kan. Medianya kredibel atau enggak. Iya. Ini masih praduga ya. Atau misal judulnya ini terlalu manis nggak sih? Kadang itu kan ada hoax itu manis sih. Hiperbola gitu ya? Hiperbola. Bahasanya. Tahun 2019 kita akan pindah ke Mars gitu kan. Itu juga menarik juga nih gitu kan. Nah, itu belum, kita nggak tahu itu hoax atau enggak, tapi itu paling tidak kita ada daya kritisnya gitu loh. Atau misal dari segi dari segi menyayat hati kayak gitu. Judul-judul yang kadang tuh kayak sedih atau apa gitu, itu juga
perlu kita pertanyakan. Tapi yang jelas kalau kita ingin terhindar dari hoax itu ya kita harus mempunyai daya kritis itu sebelumnya gitu. Dan kalau lebih gampangnya ya itu tadi, karena kan kita udah ada mempermudah itu kan lewat tanya di WA, di website atau di aplikasi. Oke. Kalau untuk orang-orang tua itu kan biasanya aktifnya sosial medianya Facebook. Mavindo sendiri ada nggak Facebooknya? Gitu. Kita masih karena kan memang sebelumnya kan Mavindo ini memang dari Facebook kan awalnya. Dari Facebook. Dari Facebook, dari grup Facebook, kemudian akhirnya buat organisasi namanya Mavindo, ini namanya FFH. Pokoknya itu ya pokoknya kurang lebihnya itu memang forum anti hasut, anti hoax dan lain sebagainya itu tadi. Jadi memang teman-teman bisa gabung itu, kayaknya sekarang masih ada gitu di situ. Dan memang Facebook itu menjadi salah satu platform yang paling banyak penyebaran hoaxnya. Ya, iya. Itu yang paling banyak hoax sekarang juga. Yang apalagi kalau sekarang tuh yang paling sering itu iklan-iklan judi judi, apalagi udah ditambahin AI. Kemudian tiba-tiba kok artis ini ngomong promosi judi gitu. Betul banget. Bahkan nggak cuma artis, aku lihat kayak ustadz yang dimanipulasi kontennya itu kan juga, kok ini ustadz kok malah mempromosikan, ternyata itu hoax. Iya. Itu hoax, dan itu juga ya aku mau nyaranin itu sebenarnya itu ada pasalnya ya kalau hati-hati aja sih. Ya, aku gitu pernah ya, ibuku dari Facebook nih, dia ngeliat, nah ini Mbak Im Wong bagi-bagi uang gitu. Kataku, itu hoax mah, itu tuh dari gambarnya aja, dari videonya. Itu kan kalau AI kan namanya aja dari ini buatan manusia, dan itu nggak natural gitu kan, cara ngomongnya beda gitu. Tapi untunglah aku bisa ngasih tahu itu dan langsung bisa teredukasi gitu. Nah tapi untuk orang-orang yang sulit menanyakan itu kan, misalkan dia nggak ada anak yang paham juga, anaknya jauh segala macam, dan tiba-tiba langsung inisiatif untuk melakukan itu gitu, itu parah sih, susah banget itu tuh. Itu tantangannya juga ya, Kak ya. Jadi memang kalau kita ngomongin perkembangan media, zaman 2019 gitu tuh Mavindo ini pertarungannya tuh memang by narasi. Jadi narasi hoax itu kan cuma by narasi aja, cerita tulisan gitu kan, atau enggak cuma foto-foto doang gitu yang kita bisa klarifikasi secara gampang gitu. Kalau sekarang by video, dan memang agak susah karena kan kita harus ngecek nih dari awal dari akhir gitu kan. Kadang itu hoax itu nggak cuma bagian ketika dia ngomong dimanipulasi, tapi kadang tuh momentumnya yang nggak sama. Jadi ketika misal Pak Jokowi ngomong apa, tapi tiba-tiba ditarik ke isu apa gitu loh. Jadi itu jadi nanti orang-orang jadi salah persepsi jadinya gitu. Padahal ngomonginnya posisi ini, tapi di-cut aja jadinya ngomongin kemana gitu. Jadi salah satu konten hoax juga itu. Makanya kita juga benar-benar butuh waktu buat ngecekin itu juga, butuh teknologi juga, karena kalau sekarang tadi kan ngomongin dimanipulasi AI tadi ya, mulutnya ya. Itu kan sekarang bahasanya itu masih berproses kan. Bisa aja 10 tahun lagi nanti bakal bener-bener dengan ekspresi gitu ya, dengan seperti kayak nyata gitu bisa jadi. Bahkan kita secara kasat mata kita nggak bakal tahu gitu itu atau enggak. Nah, ngeri banget itu. Makanya itu bakal jadi salah satu PR kita bersama juga ke depan. Gitu. Ini perkembangan zaman ini benar-benar luar biasa juga gitu ya. Dan orang-orang itu susah memfilter komentar di sosial media khususnya gitu. Dan jadi aku kan dari ilmu komunikasi, dan aku pernah ada penugasan terkait analisis sosial media. Pada saat kampanye presiden waktu itu di TikTok, di Instagram, dan di Twitter, itu tuh FYP-nya itu berbeda-beda gitu. Nah, cara mengedukasi mereka gitu ya, yang cepat percaya dengan salah satu media sosial gitu, itu gimana? Jadi itu emang agak susah susah banget ya. Jadi itu yang algoritmanya jelas, yang jelas memang kalau kita pengen dapat berita yang kredibel ya kita harus dari sumber yang kredibel juga kan. Harus benar-benar sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan sekarang kalau ngomongin media mah kita bisa loh buat media sendiri gitu kan, dengan anak kita dan berbagai macam intrik-intrik dan sebagainya, kita bisa banget, tapi kredibel nggak gitu. Makanya memang kalau saranku bagi teman-teman semua, kalau pengen mengambil berita atau informasi, apalagi informasi penting ya gitu, itu harus dari sumber yang bisa dipercaya gitu, dan harus cross check. Karena kadang tuh sekarang hoax itu juga dari sumber yang terpercaya. Misalnya gini,
Jadi tiba-tiba ini Liputan 6 ngomong kayak gini. Padahal tuh ketika kita cari ternyata Liputan 6 nggak pernah ngomong kayak gitu gitu kan. Tiba-tiba itu juga kita harus cross check juga gitu karena hoax itu bener-bener karena memang kita juga bahasanya itu kita semakin modern, hoax tuh juga bakal semakin modern juga. Ketika kita makin pinter, orang-orang pembuat hoax juga makin pinter juga tuh gimana ngelabuin orang itu mereka juga pasti bakal berkembang juga. Makanya itu tadi minimal kita harus punya daya kritis biar kita kebal akan hoax itu tadi. Ya, jadi semakin banyak juga kejahatan ya. Semakin kejahatan di media sosial itu menurut kakak gimana? Apa bentuknya? Seperti apa? Ngeri banget ya kalau era-era ini. Yang agak apa ya? Yang agak sesek di kita itu, misal kayak penipuan gitu. Iya. Dan mohon maaf kadang tuh malah yang ditipu tuh orang-orang yang ekonominya ke bawah. Iya, gitu betul. Kan? Dia ditipu padahal cuma punya saldo 2 juta, 3 juta di dalamnya dia kena tipu. Itu juga sedih banget sih. Kemudian juga sekarang hati-hati pedofil juga merambah ke media sosial gitu. Wow. Gimana caranya? Kemarin ini berita yang cukup viral kemarin itu dia buy game. Jadi game itu ya kan namanya anak kecil suka game. Kemudian dia DM-an cetan. Buy game itu kemudian merambah ke WA. Kemudian di WA si pedofil itu minta aneh-aneh gitu. Itu jadi salah satu ini masalah kita juga dong. Aduh, merinding itu aku. merinding juga tuh. Dan misal keren, nih ke depan kalau misal kalau anak-anak kecil itu sampai ngirim gambar aneh-aneh punyanya dia, itu kan juga dimanfaatin buat ngancam. Iya. Nanti kemudian anak kecil disuruh ngelakuin hal yang lebih brutal lagi sebagainya itu kan karena dia udah ketakutan terlebih dahulu karena video itu disebar orang tuanya. Dan makanya ini pengawasan orang tua juga penting nih di media sosial sekarang ini. Bukan karena anak bapak ibu ini di kamar doang kemudian aman, belum tentu gitu zaman sekarang ini ya. Karena kan media sosial ini udah di mana-mana gitu loh. Makanya tetap waspada, tetap ini di manapun di rumah pun juga harus tetap waspada, harus sering di cross check juga media sosial anak bapak ibu semua. Jadi peran bapak ibu juga penting untuk mengawasi anak gitu ya. Penting banget. Iya. Memang serem banget sih kalau kayak gitu kejahatannya. Bahkan yang itu kayak di luar nalar gitu, pedofil bisa dilakukan di media sosial gitu, sosial gitu kan. Serem banget. Dan zaman dulu kita nggak kepikir sampai situ kan, tapi itu benar-benar terjadi dan udah jadi berita nasional juga sempat itu. Nah, Mavindo ini tadi katanya ada di seluruh Indonesia atau gimana? Benar. Di seluruh Indonesia. Dan di Lampung ini? Di Lampung kita kebetulan koordinatornya saya masih PLT pelaksana tugas, jadi saya ke depan nanti kita rencana bakal ngebuka per cabang kota kabupaten. Jadi ke depan bakal ada koordinatornya buat mengedukasi mereka di situ. Ini masih rencana karena memang Mavindo Lampung ini 1 tahun vakum sempet kan. Jadi saya disuruh diberi amanah dari pusat buat mengaktifasi Mavindo Lampung buat semakin menyebarluaskan buat penanganan berita hoax ini, kejahatan digital juga, penipuan digital dan sebagainya itu tadi. Jadi Mavindo ini dibentuknya di khususnya Lampung ya, itu dibentuknya tahun 2022 ya? 2022. Vakum 2023, 2024 berusaha diaktifkan kembali. Tadi kegiatan apa? Aku lupa lagi kegiatan. Tulan nalar itu tuh rencananya mau diadakan di mana? Rencananya karena kita tetap nunggu arahan dari pusat ya, karena kan dari pusat itu pasti udah ada data-datanya kan, kira-kira mana yang potensial dan sebagainya yang punya punya masalah tentang literasi kita di mana gitu. Kita bakal ngikut arahan dari pusat. Dan ini pun juga nggak cuma di Lampung, tapi seluruh Indonesia juga melakukan kegiatan yang sama. Tulan nalar dan sekolah kebangsaan. Jadi kalau tulan nalar ini fokusnya memang ke ibu-ibu, ke lansia. Kalau sekolah kebangsaan ini ke anak-anak muda. Apalagi kan sekarang lagi musim pilkada, jadi anak-anak muda yang pemilih pemula ini bakal kita edukasi nih, biar dia nggak kemakan hoax, biar dia memilihnya sesuai dengan kapasitas dari caleg tersebut atau kepala daerah tersebut. Gitu. Apalagi yang seperti aku jelaskan tadi kan setiap sosial media itu beda-beda gitu kan. Benar. Ya. Nah, tadi tular nalar. Tular nalar itu tuh singkatan atau apa sih? Nah, kalau itu aku belum pelajarin lagi ya. Tapi yang jelas itu kayak kita tular nalar kan. Oh, tular dan nalar sebenarnya. Kita menularkan nalar berpikir gitu ya. Kayaknya lebih ke situ arahnya. Jadi memang itu tadi tolong dong kita tuh harus bernalar gitu, berlebih ketika mendapat informasi gitu. Jadi kan kita makanya itu tadi lebih ke situ arahnya. Jadi dia bapak ibu lansia ini juga nggak cuma mentah-mentah. Besok bakal ada bintang jatuh, langsung ditelan gitu, langsung di-share. Dulu itu sempat juga yang berita yang cukup viral itu jam 12 malam
nggak boleh main HP karena atmosfer mendekat ke bumi. Siapa yang memegang HP nanti kena pencahayaan sinar radiasi kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kadang orang tua masih percaya kayak gitu juga gitu. Makanya ya kita edukasi lah sebagai anak muda. Jadi waktu itu juga ada sih berita anak kecil ya, karena dia main HP tuh sambil ngecas. Nah, katanya itu karena kepanasan HP-nya, ternyata kesambar petir. Itu tuh sempat heboh juga, ibuku sampai bilang, "Ini nih karena main HP terus sambil ngecas segala macamnya." Padahal itu ternyata faktanya adalah kesambar petir gitu, bukan karena kepanasan terus HP-nya meledak gitu. Jadi kayak gitu juga agak susah ya. Dan aku ngerasanya untuk bisa mengungkap sebuah fakta itu agak lama gitu loh, Kak. Nggak saat itu juga. Nah, itu tantangannya berat juga sih. Jadi memang kalau di Mavindo ini kebetulan kita ada tim cek fakta. Jadi memang khusus teman-teman yang ngecek fakta apakah itu hoax atau enggak gitu. Dan jadi misal nih ini juga salah satu masukan buat teman-teman semua kalau buat mengedukasi Bapak Ibu atau keluarganya yang nyayel nih berita hoax tentang hoax. Kan kadang tuh kalau Bapak Ibu nge-share hoax itu kita mau ngejelasinnya agak susah karena kan kita kadang gimana ngejelasinnya itu gimana, bahasanya gimana. Dari segi kontennya ini dan sebagainya tuh hoax. Nah, teman-teman bisa aja langsung searching website kita Mavindo itu atau di aplikasi kita itu dengan kata kunci dari hoax itu. Nah, karena kalau di kita itu kita udah mengupas habis tuh. Ini hoaxnya asalnya dari mana, dipublikasinya kapan, kemudian juga ini kaitannya tentang apa, kemudian ini maksudnya ke hoax apa, manipulasi, hoax palsu atau misleading gitu. Kita emang udah langsung spesifik seperti itu. Jadi memang kalaupun tetap nyayel berarti emang ibunya nyayel aja, nyayel aja. Tapi emang yang jelas kita udah clearin itu gitu. Jadi teman-teman terbantu dengan adanya Mavindo ini seharusnya gitu. Untuk mengecek itu tuh butuh waktu berapa lama? Sebenarnya itu tergantung ininya juga kan, hoaxnya apa dulu kan. Kemudian hoaxnya itu ya kaitannya sama yang gampang atau susah gitu kan. Kalau misal hoaxnya tentang NASA ya kita harus konfirmasi ke NASA atau kemanapun juga kan. Tapi misal kalau hoaxnya yang maksudnya yang ringan-ringan itu ya kita kadang tuh juga kalau memang kita udah ahli, kita udah ketebak itu hoax, cuma lihat doang gitu loh. Kadang tuh udah hoax. Gitu. Apalagi hoax yang hoax lama bersemi kembali tadi, HLBK ya kan? Itu HLBK. Kan, masih orang-orang yang mikir ya ini udah lama banget gitu. Tapi kan ya tetap aja ada orang yang percaya gitu ya. Itu tadi dia kritis biar kita kebal hoax. Nah, terus ada juga hoax berupa undangan yang di-share ke WA. Nah, itu baru-baru ini temanku sempat juga itu HP-nya ke hack, terus membagikan link yang sama ke grup-grup di WA-nya gitu. Nah, itu tuh apa sih? Gimana? Maksudnya gimana cara mengatasi itu gitu? Karena kadang kita suka refleks kalau udah ngeliat undangan pernikahan gitu, tiba-tiba refleks mencet, akhirnya udah apa nih? Data kita sudah terekam gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana, Kak? Nah, itu tuh sebenarnya itu kan itu juga sebenarnya itu udah lama banget ya kalau ngomongin itu. Kita juga udah sering mengedukasi sebenarnya itu jangan klik APK kan modusnya tuh nggak cuma undangan, tapi paket. Paket juga ini file paket, kemudian modus-modus dapat duit sekian, silakan dicek ini bener nggak nomor rekeningnya dan sebagainya. Itu sebenarnya tuh modusnya banyak, tapi intinya suruh download APK itu kan, software itu kan, itu kan intinya itu. Karena kan undangan itu kan bukan PDF tapi APK kan. Jadi kita juga harus teliti itu. Dan memang ya otomatis ya kita pertama langkah-langkahnya itu kemarin tuh kalau nggak salah ya nonaktifkan atau enggak langsung misalkan biasanya itu kalau ada yang meminta izin. Jadi ada perangkat meminta izin untuk membuka ini gitu, jangan diizinin. Nah itu kemudian untuk spesifiknya memang aku masih belum clear ya gimana cara mengatasi itu, tapi memang fokusnya kita untuk mengedukasi. Mengedukasi, jangan sampai klik hal-hal yang nggak jelas. Atau misal tiba-tiba kan itu undangan tuh jelas banget, tiba-tiba kok nomor nggak dikenal ngirim undangan, ngapain gitu loh? Ya nggak usah, apalagi ketika kita lihat ini kok bukan PDF. Kalau PDF mah namanya, tapi ini APK gitu kan, berarti kan software gitu yang buat ngehack aplik ini kita ya, otomatis ya kita kalau udah terlanjur ya biasanya kita matiin ini, kemudian nggak ngizinin buat ini atau nggak dihapus software itu. Ya. Kenapa kita harus melawan hoax itu, Kak? Apa ya teman-teman pikir aja sih sendiri sebenarnya ya, karena memang hoax ini kan membuat kita jadi bodoh ya. Karena kan kadang tuh hoax dimanipulasi nggak nyata kan, dan ini juga bisa merugikan gitu. Hoax ini bisa merugikan loh bagi siapapun yang memang mempunyai kepentingan di situ gitu. Karena hoax itu juga bisa aja buat
tadi ngerusak citra diri seseorang, kemudian juga bisa bangkrutin ya usaha seseorang dengan hoax. Ini hoax, ini bakso ini ada tikusnya kayak gitu kan. Ketika ini itu kan jadi salah satu hoax juga. Kemudian juga ada berbagai macam cara sih, yang jelas ya hoax itu merugikan sebenarnya. Menarik sih organisasi ini. Ini cara gabungnya gimana Kak? Itu ada ketentuan usia nggak untuk bisa bergabung ke Mavindo ini? Kalau tentu usia nggak sih, kita semua bisa gabung buat jadi anggota Mavindo karena memang tujuan kita buat mengedukasi semuanya. Karena kan kadang tuh bahkan kita juga umur kita juga kadang bisa kemakan hoax juga kan kalau kita nggak hati-hati kan, bahkan kita juga bisa aja jadi pelaku penyebar hoax itu. Iya. Kalau kita nggak cross check juga, makanya ini edukasinya buat semua orang, nggak cuma buat lansia doang, nggak cuma buat anak-anak sekolah, tapi buat siapapun. Oh, iya. Aku kalau ngeliat di Instagram, TikTok, di komentar itu memang udah banyak sih orang yang kritis gitu, yang mengkritisi informasi. Apalagi kalau videonya setengah-setengah atau segala macamnya, itu tuh pasti ada aja komentar untuk mengedukasi itu gitu. Nah, kalau Mavindo Lampung sendiri itu aktifnya baru di baru di Instagram atau gimana? Kalau ini Mavindo Lampung sendiri ya, kalau untuk Mavindo secara global tuh udah di YouTube, di TikTok sebenarnya tuh udah ada gitu. Kalau Mavindo Lampung sendiri memang kita barusan aktif di Instagram. Tapi kita tetap menginduk kita tetap mempromosikan konten-konten pusat gitu, karena kan memang itu sama aja sebenarnya itu kan. Cuma ini yang sifatnya ke daerah. Karena memang kadang hoax itu cuma beda-beda tempat doang, tapi intinya sama gitu loh. Kadang tuh cuma diganti nama daerahnya doang gitu. Tapi itu hoax juga sebenarnya. Tapi aktif mengedukasi melalui komentar gitu nggak? Itu kayaknya menarik ya kalau kita mengedukasi melalui komentar. Apalagi hal-hal yang viral tuh ya. Kayak kan itu banyak tuh komentar-komentar yang kadang menyudutkan, ada juga yang bilang untuk cross check segala macamnya. Nah, Mavindo tuh pernah nggak sih aktif untuk berkomentar juga di akun-akun yang membagikan video-video hoax dan segala macamnya gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin komentar, kita bakal kecapean banget setiap ada berita-berita yang kita komentarin. Tapi yang jelas, yang fokus kita itu lebih ke mengedukasi bahwa ini nggak kredibel, jangan gitu kan. Kita udah tahu nih kisi-kisinya. Jadi memang kamu kritis sendiri, jangan apa-apa kita harus bantuin cara ini kan. Kamu harus kritis sendiri. Kalau kamu dapat berita yang nggak jelas, ya coba aja cek di website kita gitu. Dengan kata kunci itu tadi, udah ada belum beritanya itu. Kalau misal ini beritanya masih baru-baru hangat gitu, dan tim Mavindo, cek fakta Mavindo belum biasanya memverifikasi itu hak atau enggak, teman-teman bisa ajukan itu melalui platform media sosial juga kita gitu. Misal, Min tolong dong ini di Instagram kita ataupun di website kita atau di aplikasi kita, tolong dong ini dicek fakta atau enggak gitu. Kalau memang belum ada di website kita ya, nanti bakal kita cekin gitu. Kakak sendiri pernah mendapatkan hoax itu enggak? Atau kena sasaran? Iya, pernah. Jadi tuh ada beberapa aku kan bergabung juga di grup-grup WA tadi, undang APK, undangan pernikahan gitu. Aku mikir, wah ini nggak jelas ini, dan itu di grup. Aku langsung bilang, jangan ada yang klik di grup itu. Dan aku udah sebel juga kan sama grupnya. Ini jangan ada yang klik. Aku langsung keluar grup gitu, karena yang penting aku udah mengedukasi kayak itu. Ternyata itu tadi dibajak lah WA-nya gitu kan. Itu dibajak. Jadi memang harus hati-hati juga. Itu namanya keamanan digital. Digital safety itu tadi. Gimana caranya biar kita nggak kebajak. Dan yang paling sering dibajak juga itu, bahkan ini sekelas dinas ya. Sekelas dinas. Kemarin tuh kalau saya Provinsi Lampung juga pernah kebajak deh akunnya, aku lupa apa, Pemprov Lampung atau apa itu, yang ke hack ya akunnya. Malah dia promosian iPhone, biasanya kan gitu yang ke hack. Itu biasanya karena itu tadi dia asal klik website. Atau enggak, beberapa kali temanku ada juga tuh, dia inisiatif pengen centangin biru Instagram. Dia ke website dan dia login by website itu. Ternyata malah ke hack. Itu tadi karena kan disetor tuh passwordnya dan sebagainya itu. Jadi memang hati-hati teman-teman semua, harus daya kritisnya itu tadi, jangan asal klik website dan sebagainya, itu ngeri juga tuh. Nah, kita pengennya edukasi ke situ juga ke depan. Tapi untuk saat ini kita masih belum ada nyambung ya sama pemerintah ya. Semoga ke depan Mavindo Lampung bisa diajak kolaborasi sama pemerintah Provinsi Lampung buat ya sama-sama gimana biar masyarakat Lampung ini makin cakap digital. Kakak sendiri pernah sampai kena gitu nggak? Kalau aku alhamdulillah nggak pernah, karena aku udah diedukasi duluan untungnya udah diedukasi duluan. Tapi yang jelas jadi sasaran beberapa kali. Jadi sasaran beberapa kali. Tiba-tiba kok ini ada kode
kode password masuk gitu, tapi kodenya Thailand semua gitu kan. Itu juga sering tuh modus-modus kayak gitu. Kadang tuh, Bu tolong dong ini dari pegawai minimarket misal, tolong dong ini salah ngirim password ke ibu gitu. Oh ya, kemudian di password itu dibalikin karena kan dia tulisannya Thailand kan, langsung di share aja ke minimarket itu gitu. Kadang itu akhirnya kebajak lah WA-nya. Dan itu sekelas dosen pun, soal dosenku sendiri pernah kena itu. Iya pernah. Jadi malah dosen tuh malah ngeri teman-teman, karena dia kan punya masa mahasiswa. Iya. Ketika dia punya mahasiswa, tolong nak minjem duit, dikirim kemarin sempet dikirim sama mahasiswa. Karena kan kita selaku mahasiswa, apalagi misal beliau nih wali dosen kita atau wali pembimbing kita, kan kita kalau nggak enak ya, mungkin apakah benar kesusahan atau enggak kan, tetap kita kirim kan kadang itu kan. Jadi memang hati-hati, karena sekarang itu tadi kejahatan media sosial itu nggak cuma menyasar lansia sama anak muda, tapi bahkan sekelas dosen pun juga banyak yang disasar. Hati-hati aja semua kayak gitu. Aduh, serem banget ya. Serem. Bahkan orang yang seharusnya bisa untuk menghindari itu malah kena juga gitu. Nah, terus ngomong menghindari, itu gimana cara menghindarinya? Selain apa ya? Kan ini kan masih banyak, kita kan kalau di Mavindo Lampung ini kan masih baru ya. Masih banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, kan belum banyak yang tahu juga terkait website untuk ngecek hoax gitu. Ini gimana caranya untuk menghindari hoax itu? Jadi selain yang tadi. Jadi yang jelas ya, kita harus edukasi dari pemerintah juga harus aktif deh. Jadi pemerintah juga harus aware bahwa kita udah di dunia digital, apa-apa sudah media harus aware. Masa pemerintah kecolongan kan juga nggak lucu, apalagi yang kan notabene kita tahu nih pemerintah sebagai orang yang berpendidikan lah gitu, karena kan mesti menjabati sesuatu jabatan mesti dengan keahlian tertentu dan sebagainya. Apalagi masyarakat desa-desa ini yang nggak pernah edukasi itu, dan aku rasa pemerintah bisa banget buat program-program misal Makin Cakep Digital di beberapa macam desa juga, pelatihan bermedia sosial, buat video sebagainya, kan juga buat promosi wisata juga bisa juga kan kayak gitu-gitu. Karena apalagi sekarang media sosial kan penting banget. Tapi yang jelas kalau pengen kita terhindar dari hoax dan sebagainya, ya dari kita sendiri, kita harus tadi paham 4 pilar tadi, literasi digital 4 pilar kita harus paham. Kemudian juga ya kita harus punya daya kritis, itu tadi ya kita harus kritis dalam setiap informasi, dan Mavindo mendukung itu. Kalau Bapak Ibu pengen kritis, langsung cari jawabannya lewat Mavindo. Jadi misal ini apa nih, berita apa nih nggak jelas, tanya aja ke Mavindo gitu. Kita ada WA tadi, silakan hubungin. Kemudian juga ada itu WA-nya WA bot, jadi kapanpun bisa. Oh, kapanpun bisa dihubungin. Jadi misal jam 12 malam langsung dihubungin aja, nanti klarifikasinya langsung kasih apa, masukkan kata kuncinya apa, nanti bakal muncul. Oh, ada kata kunci gitu. Baik, dan nanti link langsung dialihkan ke website. Ini linknya, ininya nanti dikurasi tuh, ini beritanya hoax dari tahun kapan, sebagainya, dari ini masuknya ke hoax apa, berita palsu, berita manipulasi atau misleading dan sebagainya, nanti bakal ada semuanya. Kalau untuk sosial media sendiri yang paling banyak mendapatkan hoax itu, banyak hoaxnya, banyak penipuannya itu di media sosial apa? Kalau survei kita kemarin di tahun 2019 itu tuh yang paling Facebook yang paling banyak. Facebook yang paling banyak, karena itu tadi ya, nyasarnya kan kalau Facebook kan, kalau kita ngomongin dari segi usia pengguna Facebook kan paling banyak kan emang umur-umur yang udah berumur juga kan, maksudnya itu. Kalau TikTok kan anak-anak muda, media sosial yang anak-anak yang menengah-menengah kayak gitu. Nah itu paling banyak. Tapi uniknya di tahun 2024 ini survei kita itu paling banyak tuh di YouTube paling banyak. Paling banyak penyebar hoax di YouTube. Karena apa? Karena memang kan ada duitnya di monetisasi itu tadi kan. Karena dengan banyak orang yang ngelihat video itu, makin banyak juga dia dapat duit, karena kan dari iklan itu tadi. Selain itu juga perkembangan hoax ini mulai berkembang juga dari narasi, dari foto-foto ke video. Iya. Jadi itu tadi, itu jadi faktor kenapa YouTube sekarang jadi banyak banget hoax yang di situ gitu. Karena tadi perkembangan hoax juga makin berkembang, jadi foto ke video, kemudian juga sekalian monetisasi, dapat duit di situ. Si organisasi bisa. Anak muda juga bisa sih Kak. Kita nggak terbatas. Karena banyak juga ini misalkan kayak forum OSIS, himpunan OSIS atau forum pelajar gitu. Itu banyak di Lampung Kak. Dan bisa sih itu kalau kita berkolaborasi sebenarnya.
Ya, ke depan juga kita bakal kolaborasi ini. Tapi yang jelas karena memang aku juga masih baru di sini kan, baru sini aku masih ngerangkai rangka-rangka mana sih yang punya visi misi sama dengan kita gitu kan, organisasi mana. Jadi mungkin ke depan kalau makanya kalau teman-teman di sini ada yang nonton dari berbagai organisasi bisa kontak kita juga. Siapa tahu ke depan kita bisa kolaborasi dan sistem kita relawan Kak, Mafindo relawan. Jadi misal teman-teman nih pengen buat acara apa gitu yang kaitannya tentang hoax atau media sosial bisa ngundang kita dan itu free. Oh, free. Jadi kalau mau jadi media partner juga boleh? Boleh. Itu komitmen kita karena memang basic kita emang relawan gitu. Non profit kayak gitu. Jadi kalau ada organisasi atau apapun itu yang mau bekerja sama dengan Mafindo itu boleh banget. Ataupun jadi pemateri gitu ya yang berkaitan dengan hoax. Iya, boleh dan itu free. Ya. Itu komitmen kita. Keren. Kakak ada ini enggak sih kayak contoh-contoh permasalahan. Kalau tadi kan yang terkena penipuan itu kebanyakan orang-orang tua gitu. Dan baru-baru ini dan tadi yang mencari kerja itu usia berapa Kak? Kalau boleh tahu. Kurang lebih. Masih muda. Masih muda sekitar 30 tahunan. 30 tahunan. Karena memang itu kondisinya kan kepepet. Memang kita butuh dana juga kan buat kerja gitu tujuannya. Ya memang itu hati-hati banget sih apalagi kan kalau ngomongin pekerjaan kadang-kadang emang orang butuhkan. Jadi yang penting kerja kan kadang gitu kan kita tanpa kita harus cross check perusahaan apa ini benar atau enggak itu juga kesalahan. Dan makanya teman-teman ya memang harus hati-hati ketika sekarang ngasih loker nggak boleh sembarangan tempat juga karena kadang-kadang tadi atas nama perusahaan ini ternyata perusahaan itu nggak membuka lowongan. Itu juga hati-hati data kita dipakai buat judi online dipakai buat pokoknya kejahatan-kejahatan yang ngeri-ngeri lah. Bisa juga ini buat buat akun Instagram atas nama dan sebagainya. Karena kan kemarin juga viral tuh akun Instagramnya Bunda Eva atau akun Facebooknya itu kan mengatasnamakan Bunda Eva tapi minta duit sebagainya itu kan juga ngeri juga dan itu masyarakat ya ada aja tetap yang percaya gitu. Makanya itu juga dari pemerintah kita sekarang ya harus perang lawan hoax, harus perang lawan kejahatan digital di media sosial. Jadi waktu itu aku pernah Kak dapat pesan dari BRI. Kebetulan waktu itu aku pengguna BRI. Jadi melalui email BRI itu ngirim pesan bahwa aku terdaftar di pokoknya ada program gitu lah, program BRI. Dan data aku lengkap banget di situ. Jadi aku takut untuk menggunakan ATM BRI itu. Nah, itu tuh termasuk penipuan atau bukan? Ya kita tergantung kan karena aku nggak merasa mendaftarkan itu gitu. Semua orang juga tapi itu emangnya benar BRI. Kalau dari emailnya sih kayak email resmi dari BRI. Nah itu kan juga perlu kita cross check juga kan. Dan memang ya minimal kalau memang kita pengen aman ya kita langsung ke pihak BRI-nya dan sebagainya. Karena memang ini ada kejadian juga temanku dia pengen daftar gak apa-apa sebut bank ya, bank BRI Mobile. Tapi dia daftarnya itu by website. Nah, dia daftar BRI Mobile by website dan ternyata itu websitenya tuh bukan punyanya BRI. Wow. Bener BRI sebagainya itu, tapi itu ada satu kata yang beda, satu kalimat. Kan kita tahu kan kalau ada satu huruf aja yang beda otomatis pemilik websitenya juga beda kan. Nah, dia itu kesandi itu. Dia pakai dia nyetor nicknya, nyetor ID BRI-nya, kemudian nyetor passwordnya dan sebagainya. Itu duit 12 juta hilang. Wah. Ini temanku sendiri dan ini satu organisasi sama aku. Jadi duit organisasi kita nggak usah sebut organisasinya apa, itu hilang 12 juta dan dia harus ngeganti otomatis karena dia bendahara. Nah ini jadi makanya kita hati-hati satu huruf aja beda itu pemiliknya juga beda udah. Meskipun hurufnya sama juga kadang ada yang kapital ada yang enggak itu mempengaruhi juga. Jadi memang waspada gitu makanya itu tadi jangan harus cross check. Misal kalau pengen kita daftar BRI Mobile lebih baik langsung ke BRI-nya kantor BRI gitu atau kita ini jangan website itu sama aja kayak tadi Instagram tadi dibajak. Dia pengen verified kemudian dia nggak cross check websitenya apa asal masuk aja login lewat website itu kemudian dibajak tiba-tiba besoknya udah posting iPhone, iPad gitu-gitu kan. Itu juga sering terjadi dan itu terjadi juga di Provinsi Lampung kan, di pemerintahan. Itu juga harus hati-hati. Dan memang target mereka tuh yang punya follower banyak. Ya memang mereka pilih-pilih juga kan tinggal milih datanya, tinggal masuk login yang mana mereka itu. Tapi temanku kemarin ada yang di hack juga, followersnya nggak banyak-banyak amat. Untuk apa itu biasanya Kak?
Ya, kepentingannya ya kan 1-2 orang kan juga bisa mempengaruhi juga kan. Ya, misal followermu 100, ya siapa tahu 100 mau beli iPhone kita. Ya kan, apalagi kan itu nggak butuh effort banyak. Tinggal login, tinggal ini, tinggal itu. Apalagi aku rasa orang-orang yang udah punya website itu ada orang-orang yang udah ahli. Dan dia masih ada timnya yang kayak gitu-gitu kan. Makanya yang harus waspada gitu loh. Ya meskipun akun kita 100.000 kan, kalau itu punya milik kita kan eman-eman juga. Misal dia posting-posting nggak jelas kan, yang kena malunya juga kita. Iya. Dan itu juga terjadi gitu di siapapun, kepada siapapun, dan itu waspada gitu. Terus ini juga Kak, ada juga penipuan kayak video call. Video call seks. Video call seks itu bahaya juga sih. Iya, itu juga jadi ancaman kan ke depan. Dan ya seperti itulah media sosial. Ya. Jadi memang kalau udah ada hal-hal yang menurut kita nggak bagus, nggak baik gitu ya, dan mencurigakan, harus benar-benar dikritisi ya. Benar dikritisi. Dan ya kalau kita ngomongin digital safety, keamanan digital, ya kita harus sering ganti-ganti password biar lebih aman ya kita ya. Itu harus sering ganti-ganti password dan sebagainya. Kita juga jangan asal ngeklik. Kemudian juga kita jangan asal share data pribadi kita, KTP, alamat rumah, sebagaimana nomor HP dan sebagainya. Itu sebenarnya jangan asal ya. Karena itu jadi salah satu celah kejahatan itu ada. Ini juga pengetahuan baru sih untukku, informasi baru juga, karena aku tipe orang yang nggak suka ganti password sosial media gitu. Jadi mungkin setelah ini bakal sering-sering ganti juga, takutnya ada tindak kejahatan juga. Ya. Karena kebanyakan kan kode passwordnya ada apa, tanggal lahir sebagainya. Itu juga kan, makanya kan sekarang dari pihak platform itu kan juga udah ini kan, maaf kode sandi Anda apa minimal 8 karakter gitu. Kemudian juga misal kalau agak buruk nomor kata sandi Anda gampang atau ini sebagainya, mudah itu kan terdeteksi itu kan akhirnya itu harus dikombinasi dengan bintang, pagar sebagainya, itu kayak gitu-gitu. Jadi ya mereka juga mulai aware dan ngasih sosialisasi lewat situ. Ya sebenarnya sosial media juga sekarang semakin baik juga ya, tapi tetap aja kita harus berusaha untuk menjaga privasi kita, menjaga akun-akun kita, dan harus tetap kritis terhadap hal-hal seperti itu gitu. Oke, mungkin cukup sekian Kak podcast kita hari ini. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman yang tertarik bergabung ke Mavindo, boleh banget langsung aja DM ke Mavindo Lampung. Di situ terbuka untuk siapapun, terbuka untuk umum, tidak dibatasi oleh usia, dan untuk bergabung juga tidak memuat seleksi apapun gitu. Dan harapannya semoga dengan adanya ini kita bisa lebih aware terhadap keamanan digital gitu, keamanan sosial media kita, dan kita harus lebih kritis terhadap hal-hal seperti ini, apalagi terhadap informasi baru yang sekarang tidak dibatasi oleh apapun gitu ya. Untuk menerima itu tuh kita harus lebih kritis lagi. Dan harapan dari Kak Yoga gimana? Kalau harapan saya, semoga ke depan Lampung makin cakap digital ya, makin aware dengan bahwa kejahatan itu nggak cuma di dunia nyata doang, tapi juga di dunia maya. Pokoknya PR ini adalah PR kita bersama, jangan hanya dilimpahkan ke pemerintah, tapi juga kita bersama yang harus aware dengan isu ini. Ya, aku juga berharap semoga Mavindo bisa segera berkembang gitu, dan bisa menjangkau segala daerah gitu. Tunggu aja. Oke, terima kasih Kak Yoga, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian teman-teman Sobat Bisnis, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.